Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan saya Wilda Amalia, mahasiswi S2 PAUD Universitas Negeri Padang. Mohon maaf, Bu, sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu. Di sini Wilda ada sedikit tugas dari kampus, Bu, untuk mengetahui lebih dalam tentang desain kurikulum yang digunakan di SD IT Arafah ini, Bu. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai, Bu? Insya Allah ya, silakan Wilda. Ibu akan Di bantu sini, semampu Ibu nantinya. iya, Bu. Baiklah, Bu. Di sini Wilda ingin menanyakan, Bu, apakah kurikulum yang Ibu gunakan di SD IT Arafah ini, Bu? Baiklah Wilda, Ibu akan coba jawab pertanyaan Wilda yang pertama tentang kurikulum yang ada di SD IT Arafah. Kami SD IT Arafah itu menerapkan dua kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum sekolah sendiri, dan yang kurikulum nasional juga kita sampai saat ini kita menerapkan kurikulum 2013 dan kurikulum sekolah ya juga. Oh ya, Bu. Dari kedua kurikulum ini, yang di kurikulum sekolah itu siapa sajakah yang berperan penting dalam pembuatan kurikulum tersebut, Bu? Dalam pembuatan kurikulum sekolah maupun kurikulum nasional, dalam pembentukan pelaksanaan kurikulum di sekolah, kita membentuk suatu tim yang dinamakan dengan tim pengembang kurikulum. Yang mana tim pengembang kurikulum itu terdiri dari ketua, kemudian anggota, yang mana dalam pengembangannya kita mengacu kepada standar 8 standar pendidikan, yaitu standar proses, standar isi, standar dan standar pengelolaan lainnya. Oh, baiklah, Bu. Nah, Bu, di sini Wilda ingin menanyakan, Bu, dari kurikulum yang telah diterapkan di sekolah, model pembelajaran apa yang dipakai dalam sekolah tersebut, Bu? Kalau untuk model pembelajaran, kita menggunakan berbagai macam model pembelajaran, itu tergantung kepada guru yang mengajarkan di dalam kelas dan juga tergantung kepada KD dari pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru-guru nantinya kepada siswa di dalam kelasnya. Apakah mereka itu KD-nya kalau misalnya ada menggunakan model tanya-jawab, diskusi, CTL, inquiry, ada juga seperti itu. Kalau dari segi kelas satunya, Ibu, itu biasanya model pembelajarannya seperti apa, Bu? Kalau untuk kelas 1 itu guru-gurunya menggunakan multi metode. Ada yang metode diskusi, ada metode kelompok, kemudian metode bermain dengan anak-anak, juga menerapkan metode CTL, tanya jawab dengan siswa juga, kontekstual juga. Kalau dari segi pembuatan kurikulum ini, Bu, apakah itu membuatnya per semester atau satu untuk 1 tahun itu, Bu? Kalau untuk mendesain kurikulum itu kita membuatnya 1 kali setahun. Pada tahun ajaran baru yang kita mulai biasanya itu pada bulan Mei kita sudah mulai menyusun kurikulum untuk tahun pelajaran berikutnya. Misalnya sekarang tahun pelajaran 2022. Besok akan tahun pelajaran 2022-2023. Kita sudah mulai nanti di bulan Mei, tim pengembang kurikulum sudah mulai menyusun kurikulum apa yang akan kita pakai, sistem pembelajaran seperti apa yang akan kita terapkan nanti, pengembangannya bagaimana, itu akan disusun oleh tim pengembang kurikulum. Bulan Mei ya, Bu, waktu pembuatan kurikulumnya? Iya. Apakah membuat desain kurikulum ini Ibu memasukkan visi dan misi dari sekolah, Bu? Untuk pengembangan desain kurikulum, pengembangan kurikulum di sekolah, ya kita mengacu kepada visi dan misi dari sekolah, apa visi misi sekolah kita, maka dari sanalah kita nanti mengembangkan kurikulum sekolah kita, dan juga untuk
dan juga di sana ciri khas sekolah kita juga dari mengacu kepada visi dan misi sekolah. Kalau Wilda boleh tahu visi dan misi sekolah Ibu apa, Bu? Visi dan misinya? Visi sekolah kita SD Islam Terpadu Arafah yaitu menjadikan sekolah Islam yang unggul dalam memadukan ilmu pengetahuan dan akhlakul karimah. Sementara misinya adalah membangun karakter pribadi yang tangguh dalam menghadapi zaman, menyelenggarakan pendidikan religius serta berkualitas bagi masyarakat. Yang ketiga, memberikan bekal kepada siswa untuk menjadikan manusia mandiri dan berakhlak mulia. Yang keempat, mendorong para guru untuk menjadi pendidik yang sejati. Itu visi dan misi dari SD Islam Terpadu Arafah. Bu, nah kalau misalnya dari segi pengembangan kurikulum ini mengacu kepada visi dan misi sekolah Ibu, apakah penerapan desain kurikulum itu seperti apakah penerapannya kalau desain kurikulum Ibu itu mengacu kepada visi dan misi sekolahnya, Bu? Penerapannya itu seperti apa, Bu, kira-kira, Bu? Penerapannya yaitu kepada sekolah, ciri khas sekolah kita. Cara penerapannya tentu kita visi misi sekolah kita. Nah, itulah nanti yang kita kembangkan dari kurikulum yang akan kita buat. Kemudian apa tujuan sekolah kita, tentu dari sanalah kita akan bisa mengetahuinya. Kalau kita melenceng dari visi dan misi kurikulum ke sekolah, maka tujuan sekolah kita antara visi, misi, dan desain kurikulum tidak sama, maka kita tidak bisa mengembangkan sekolah itu ke arah yang bagaimana. Karena visi dan misi adalah tujuan dari pengembangan sekolah. Iya. Nah, Bu, di sini Wilda ingin menanyakan apakah ada, Bu, hambatan dalam sekolah Ibu dalam merancang kurikulum ini, Bu? Kalau secara umum kita tidak ada hambatan dalam pengembangan kurikulum sekolah ini. Cuman kalau secara khususnya kendala kita kadang-kadang adalah untuk menyamakan apa yang akan inovasi yang akan kita berikan, yang akan kita kembangkan nanti dari sekolah. Mungkin di sana yang agak membuat kita lama dalam penyusunan kurikulum tersebut. Bu, jika seandainya ada hambatan dari pembuatan kurikulum sekolah Ibu, apakah tindakan yang akan Ibu lakukan sebagai kepala sekolah SD IT Arafah, Bu? Kalau kami terkendala dalam mengembangkan kurikulum, kita mengadakan rapat dengan tim pengembang kurikulum. Setelah itu kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, terutama kita koordinasi dulu dengan pengawas sekolah, bagaimana bagusnya, dan kita menyampaikan kendala-kendala kita dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Jadi kalau kita swasta, melibatkan pengawas atau Dinas Pendidikan dan juga melibatkan yayasan. Karena yayasan juga memiliki visi dan misi sendiri untuk kemajuan sekolah. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini sangat membantu sekali bagi Wilda, Bu. Terima kasih atas luangan waktu yang sudah Ibu berikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.